Guys, penghujung tahun 2022 tuh udah sebentar lagi kan ya. Tapi Realme tuh masih aja ngegas ngeluarin produk-produk terbarunya, jauh ninggalin rivalnya yang sepertinya kalau gue lihat sekarang tuh lagi stuck ya di Indonesia. Setelah kemarin ngeluarin handphone budget terbarunya Realme C33, sekarang gue lagi pegang lagi nih dua produk terbarunya, yaitu handphone mid-range-nya ini Realme 10 dan IoT terbarunya juga yang nggak disangka-sangka Realme tuh ngeluarin juga, yaitu adalah robot vacuum cleaner. Gue nggak akan bahas banyak sih ya yang robot vakum, soalnya ya jujur aja yang robot ini tuh gue baru cobain 2 hari dengan fungsi yang sebenarnya ya gitu-gitu aja kan ya. Ngebersihin rumah yang plusnya karena ada di satu ekosistem sama Realme, jadinya bisa dikontrol melalui aplikasinya Realme Link. Nah kalau buat handphonenya beda cerita. Karena ini lebih mobile, jadinya gue udah sempet pakai handphone ini tuh hampir seminggu. Sini pokoknya gue ceritain keduanya lebih lanjut dan pastiin teman-teman nonton sampai kelar. Hai semua, gue Wasa. Kita mulai dari handphonenya dulu nih. Ini udah sempat gue ajak main-main keluar juga, termasuk San Morian. Ada juga gue tuh nyuruh teman-teman gue buat nyobain main game-game yang ada. Dan dari mereka bilangnya nggak ada masalah baik performa maupun layarnya di bawah terik sinar matahari langsung. Tetap kelihatan aja gitu. Soalnya spek layarnya tuh menurut gue udah cakep di harganya yang 2 jutaan. Beneran 2 jutaan ya kali ini ya, bukan 2.999.000. Tenang, tenang. Layarnya tuh pakai AMOLED-nya Samsung, Gorilla Glass 5 juga. Ukurannya 6,4 inci, 90 Hz refresh rate-nya, notch kekinian, punch hole ya ada di kiri atas, tapi bezel bawahnya masih agak tebal. Cuma it's fine lah, nggak tebal-tebal banget dan hal ini juga nggak dikomenin kemarin atau ya waktu itulah sama teman-teman gue pas nyobain. Desainnya emang kotak dan bagian kamera belakangnya jujur aja gue suka sih. Simpel aja gitu, cuma ada 2 frame kameranya gini tanpa adanya frame lagi yang menggabungkan kedua kameranya. Di sebelah atas ada mic, di sebelah kanan ada tombol volume sama power yang nyatu sama fingerprint. Nah, di sini gue agak bingung ya. Layarnya kan AMOLED, tapi kenapa fingerprintnya tuh nggak di dalam layar? Asumsi gue ini sih biar harganya lebih ditekan lagi. Efek positifnya sebagai konsumen ya kita dapat harga yang lebih terjangkau. Dan fingerprint di samping kayak gini juga nggak masalah menurut gue. Apalagi juga sama-sama akurat. Terus di sebelah kiri ada slot SIM card dedicated yang bisa nampung 2 nano SIM dan 1 micro SD up to 1 TB. Dan di bagian bawah ada jack audio, mic lagi, port Type-C dan speaker yang single yang punya fitur ultra boom volumenya sampai 200%. Lanjut lagi, dimensi handphone ini pas gue pertama kali awal megang, ini kayak unik aja sih. Soalnya baterainya itu kan 5000 mAh dan ini size-nya tuh pas kita genggam nggak kerasa kayak baterai 5000 mAh handphonenya. Soalnya termasuk compact dan ringan aja gitu, enteng banget ini handphone. Buat ngecasnya ngedukung SuperVOOC 33 watt. Bentar, kok SuperVOOC ya? Bukannya harusnya Super Dart ya kalau Realme itu. Tapi yang jelas, gue ngetes ngecas dari 3% sampai full, makan waktu 1 jam 43 menit. Dan SOT-nya gue tes juga bisa hampir 10 jam. Soal performa, chipset yang dipakai ini adalah MediaTek Helio G99 dengan storage yang gue pegang ini 128GB serta dengan RAM-nya 8GB yang bisa kita extend lagi sampai 5GB. Realme Indonesia yang ngasih tahu ke gue katanya itu bakalan ada update nantinya expandable RAM-nya itu bisa nyampe 8GB juga. Jadinya yang bakal dijual di Indonesia itu ada 2 varian, 4GB RAM plus 4GB extended RAM dan 8GB plus 8GB lagi extended RAM dengan storage-nya sama-sama 128GB. Lanjut ke benchmark-nya, skor Antutu 9 yang gue tes dapat 388 ribuan, skor PC Mark dapat 10 ribuan, 3D Mark Wildlife 1360 poin, dan 3D Mark Slingshot 3668 poin. Terus gue juga ada ngetes skor Geekbench 5-nya pun segini. Buat main semua game Android kekinian, handphone ini menurut gue bisa diandelin. Genshin Impact walau defaultnya lowest, dinaikin FPS 60, ini masih aman-aman aja. Walau ya di awal tuh ada patah-patah sedikit, cuma habis itu ya lancar-lancar lah. Aspat 9 juga aman, walau nggak keluar opsi 60 FPS-nya. Main PUBG dapat grafiknya mulai dari Smooth Ultra sampai HD High, gyroscope-nya juga aman. Dan buat beberapa game berat aja itu ya bisa dibilang aman, gimana kalau game-game enteng lainnya. Lanjut lagi buat softwarenya, ini tuh pakai Realme UI 3.0 berbasis Android 12. Soal iklan di handphone ini tuh ada beberapa kali gue temuin muncul pas kita kelar install aplikasi. Tapi ada kalanya juga nggak ada, jadi kayak random aja gitu, nggak selalu melulu ada. Lanjut ke sektor kameranya, Realme 10 ini tuh cuma ada 3 lensa aja totalnya. Belakang ada lensa utama 50 megapiksel yang dikasih sensornya tuh Samsung JN1, ditemenin sama 2 megapiksel lensa black and white, dan lensa depannya 16 megapiksel. Menu-menu kameranya ada banyak dan lumayan komplit, kayak handphone-handphone Realme yang lebih mahal harganya. Kayak ada mode street,
dan di bagian more juga ada dual video. Nah, buat perekaman videonya sendiri, kamera depan sama belakang itu sama-sama mentok di 1080p 30 fps saja. Oke, ini adalah contoh pastinya video kamera depan Realme 10. Yang mana ini cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Waduh, ada musik. Takutnya kena lisensi, mari kita keluar aja. Ini bawa jalan kaki biasa ya. Ya, silakan didengar sendiri gimana kualitas mic-nya juga dan shaky-shaky-nya. Kayaknya nggak ada stabilizernya sih. Ya maklum lah, udah sesuai harganya. Nah, ini ada mobil lewat, gue tetap ngomong suara gue masih kedengeran atau enggak, mobilnya juga gimana. Tuh. Nggak ada metik-metik ember lewat ya. Buat ngetes mic padahal. Yaudah, lanjut kita pindah ke lensa depannya. Oke, ini dia lensa depannya, sama resolusinya 1080p 30 fps juga. Oh, ini klakson kedengeran? Innova tadi klakson. Tuh. Ya. Ini jaraknya ya agak lumayan. Mulut gua ke handphonenya nggak jauh-jauh banget, karena kalau jauh-jauh banget ya segini. Cuma pegel megangnya, dia enak segini aja. BMW, motor BMW. Banyak duit yang beli motor BMW. Oke ya, ini mau masuk ke dalam. Ada musik, takutnya kena lisensi aja. Udah, silakan dinilai sendiri gimana kualitas perekaman kamera depannya Realme 10 1080p 30 fps. Lanjut. Overall, handphone Realme terbaru ini menurut gue worth di harganya buat teman-teman jadiin sebagai hadiah penutup tahun baru mungkin gitu ya. Prosesor yang aman buat dipakai harian, layar yang bagus dipakai indoor ataupun outdoor, kamera yang ya lumayan lah ya, nggak jelek-jelek banget kenanya harga segini. Bodinya juga kotak kekinian dengan bobot yang enteng serta baterai yang kuat seharian serta ngecasnya juga cepat. Oke, sekarang lanjut bahas sedikit aja soal si robot vakumnya. Mulai dari boxnya dulu, pas datang ini tuh berwarna coklat gede ya. Kemudian isi di dalam itu ada 2 box lagi. Satu box isinya mopping kit atau kit buat ngepel, dan satu box lagi adalah si robot utamanya ini. Kalau yang mopping kit ini isinya cuma ada tank atau tempat buat naruh air bersih dan kain replacementnya. Jadi kit yang ini emang dipakai kalau teman-teman mau si robotnya itu sekalian ngepel lantai. Lanjut ke box utamanya ini, isinya tentu aja ada si robot vakumnya yang bentuknya bulat, buku petunjuk penggunaan, kepala dan kabel daya buat stationnya yang akan ngecas si robotnya nanti, stationnya ini sendiri, 2 sapu kanan kiri, dan alat sikat atau alat pembersihnya. Di awal sebelum pemakaian pastinya tuh ya kita taruh dulu 2 sapu ini di bawah robot vakumnya. Ada bagian R sama L, kemudian kelihatan juga nih ada tank buat debu-debu yang masuk selagi robotnya bekerja. Dan ini secara default emang berarti robotnya itu nggak ngepel ya. Karena balik lagi yang tadi, kalau mau sekalian ngepel teman-teman ganti tanknya yang dari mopping kit tadi. Dah, lanjut lagi cara kerjanya tuh bisa dengan langsung menekan tombol-tombol yang ada di atasnya ini. Cuma ada 2 tombol kok, on off atau home buat dia balik ke stationnya buat ngecharge. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah pernah pakai robot vakum, pastinya tuh familiar ya dengan cara kerjanya tuh gimana. Si robot itu awal-awal akan memetakan dulu ruangan yang akan dia bersihin, yaitu di bagian pinggir-pinggir tembok dulu. Agak-agak nabrak juga yaudah biarin aja. Barulah kemudian di bagian tengah-tengah ruangannya semua akan dia bersihin lagi. Jadi kayak ibaratnya tuh dia bikin garis-garis tepian dulu biar nggak keluar jalur yang ada, baru tengah-tengahnya nanti akan diisi. Nah, robot kayak gini udah pastinya pintar, ada sensor lidar juga di sekelilingnya, jadi nggak akan nabrak objek-objek yang ganggu di depannya. Serta nggak akan jatuh juga kalau ada tangga ke bawah misalkan. Sisanya, setelah selesai bersih-bersih, si robot ini akan balik lagi ke stasiunnya sendiri dan kita bisa bersihin debu-debu yang tadi kesedot, dan dibersihinnya tuh ya di bagian bawah sini.
Ada filter yang putih tadi juga, ini tuh buat replacementnya. Lokasinya tuh di sini. Oke, buat spek teknisnya sendiri, Realme robot vakum ini tuh punya daya hisap 3000 PA, baterainya 5200 mAh, tangki airnya di mopping kit bisa nampung 300 ml air, dan buat kantong debunya sendiri bisa sampai 600 ml. Selama penggunaan juga nggak berisik ini kena si robotnya, standar-standar aja menurut gua. Yang canggihnya lagi, robot vakum itu bisa dioperasiin lewat voice command, teman-teman pakai OK Google atau Alexa. Nah, kebetulan di rumah gue adanya Alexa, jadi ya gue bisa nyuruh-nyuruhnya pakai suara aja ngomong ke Alexa. Intinya ya gitu-gitu aja sih ya, robot vakum tuh kerjanya masih mirip-mirip kayak yang lain. Paling yang gue lakuin seringnya si robot ini tuh gue jadwalin tiap subuh jam 5 gitu, dia udah kerja aja di lantai bawah. Jadi tiap pagi pas gue turun, lantainya tuh udah bersih dan kaki makin enak aja nginjak lantai yang bersih nggak debuan. Kalau soal robot vakum ini tuh cocok buat teman-teman yang mungkin emang pengen nyobain dulu gimana rasanya robot vakum di rumah. Nggak perlu cobain yang langsung harganya mahal-mahal dulu, yang biasanya itu 2 digit ya, belasan sampai puluhan juta. Cobain aja yang Realme ini dulu, nggak masalah. Karena harganya juga masih di 3 jutaan. Paling kalau mau lebih irit lagi belinya pas awal-awal launching aja kayak gini. Hematnya bisa lebih banyak. Coba aja nih ya, cek link yang gue sediain di deskripsi buat ngecek harganya tuh jadi berapa. Oke? Dan ya udah, paling segini aja cerita gue untuk 2 gadget terbarunya Realme di akhir tahun ini. Gue juga masih nggak tahu sih ntar Desember masih ada barang baru lagi atau nggak dari Realme ya. Soalnya mereka kan suka ngegas dan emang kayak nggak peduli aja gitu loh, awal tahun ataupun akhir tahun kayak gini konsumen makin banyak pilihan jadinya pokoknya. Terima kasih banget buat teman-teman ya udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.